shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Davide Tardozzi akui Marc Marquez masih pembalap hebat di MotoGP. Manajer Ducati, Davide Tardozzi, secara terbuka mengakui bahwa Marc Marquez tetap menjadi salah satu pembalap hebat di MotoGP saat ini. Karir pembalap berjuluk The Baby Alien tersebut telah kembali ke puncak performa setelah ia resmi bergabung dengan tim pabrikan Ducati untuk musim 2025. Langkah Marquez meninggalkan Honda dan bergabung dengan Gresini Racing pada musim 2024 terbukti menjadi keputusan yang tepat. Meski hanya menggunakan motor Ducati Desmos edisi GP versi lama, Marquez mampu menunjukkan performa luar biasa. Selama musim MotoGP 2024, ia mencatatkan total 10 podium, termasuk 3 kemenangan dari 20 balapan. Prestasi ini membuat Ducati semakin yakin untuk meminang Marquez sebagai rekan setim Francesco Bagnaia di tim pabrikan Ducati Lenovo pada 2025. Kontraknya bersama Gresini Racing hanya berlangsung selama 1 musim, dan Ducati tidak ingin melewatkan kesempatan untuk merekrut pembalap yang telah meraih 8 gelar juara dunia tersebut. Keputusan Ducati merekrut Marc Marquez bukan hanya berdasarkan performanya di musim 2024, tetapi juga karena pengalaman dan prestasinya di masa lalu. Sebagai salah satu pembalap tersukses dalam sejarah MotoGP, Marquez diharapkan dapat membawa tim Ducati Lenovo semakin mendominasi. Aura Marquez sudah terasa sejak sesi uji coba MotoGP di Barcelona pada November lalu. Untuk pertama kalinya, Marquez tampil dengan wearpack merah khas Ducati, yang membuat para penggemar MotoGP semakin antusias melihat kolaborasi ini. Davide Tardozzi, manajer Ducati, sangat optimis dengan kehadiran Marquez di tim. Ia tidak hanya memuji kemampuan Marquez di lintasan, tetapi juga menyoroti kecerdasan dan kepribadian pembalap Spanyol tersebut. Saya pikir Marquez adalah pembalap yang hebat karena dia juga orang yang hebat, ujar Tardozzi dalam wawancaranya. Tardozzi mengungkapkan bahwa Marquez memiliki kualitas yang tidak hanya terbatas pada kemampuan balap. Kepribadian, kecerdasan, dan nalurinya di luar lintasan membuat Marquez menjadi pembalap yang lengkap. Dia memiliki kecerdasan untuk mendengarkan dan bernalar. Dia tahu apa yang akan Anda katakan kepadanya dan sudah menyiapkan jawaban berikutnya. Ini adalah gambaran umum yang memberi Anda kemungkinan untuk menyiapkan segalanya, tambah Tardozzi. Menurut Tardozzi, untuk menjadi pembalap hebat, seseorang juga harus memiliki kepribadian yang kuat. Hal ini menjadi salah satu keunggulan Marquez, yang membuatnya tetap berada di level tertinggi dalam persaingan MotoGP. Dia bukan Einstein atau presiden pemerintah, tetapi dia selalu selangkah lebih maju, imbuhnya. Kehadiran Marquez di tim Ducati Lenovo tentu memberikan harapan besar bagi tim pabrikan asal Italia ini. Dengan kombinasi antara motor Ducati Desmos edisi GP25 yang dikenal tangguh dan kemampuan Marquez yang luar biasa, Tardozzi percaya timnya akan semakin kompetitif di MotoGP 2025. Namun, tantangan besar juga menanti Marquez. Ia harus beradaptasi dengan motor baru, tim baru, dan rekan setimnya, Francesco Bagnaia, yang merupakan juara dunia 2 musim berturut-turut. Meski begitu, Tardozzi yakin Marquez memiliki semua modal untuk sukses bersama Ducati. MotoGP 2025 akan menjadi musim yang menarik bagi Ducati dan para penggemar MotoGP. Kolaborasi antara Marc Marquez dan Ducati Lenovo Team membuka babak baru dalam perjalanan karir The Baby Alien. Semua mata kini tertuju pada bagaimana Marquez akan bersinar dengan motor GP25 dan apakah ia mampu kembali meraih gelar juara dunia ke-9-nya. Dengan kecerdasan, pengalaman, dan ambisi besar yang dimiliki Marquez, tidak diragukan lagi bahwa ia akan menjadi salah satu pembalap yang paling diperhitungkan. Akankah Marquez berhasil membawa Ducati semakin berjaya? Musim 2025 akan menjadi ajang pembuktian bagi pembalap legendaris ini. Gigi D'Aligna sampai kagum dengan data telemetri Marc Marquez di atas Ducati Desmos edisi GP25. General Manager Ducati Corse, Gigi D'Aligna mengungkapkan kekagumannya terhadap Marc Marquez setelah melihat data telemetri pembalap Spanyol itu saat mengendarai Ducati Desmos edisi GP25. Tak ragu menyebut performa Marquez sebagai sesuatu yang luar biasa, terutama mengingat transisinya ke motor baru dalam waktu yang relatif singkat.
Dalam wawancara terbaru, dalinya membahas bagaimana data telemetri dari Marquez mencerminkan gaya balap yang sangat memukau. Saya telah melihat banyak data dari berbagai pembalap selama bertahun-tahun. Tapi data dari Mark saat mengendarai Desmos edisi GP25 benar-benar berbeda. Kata dalinya, bagi dalinya, apa yang dilakukan Marquez merupakan pencapaian besar. Marquez baru saja bergabung dengan pabrikan asal Italia itu setelah bertahun-tahun membela Honda. Banyak yang meragukan kemampuannya untuk langsung beradaptasi dengan motor yang terkenal memiliki karakteristik sulit ini. Namun, Marquez justru membalikan prediksi tersebut dengan penampilan yang konsisten impresif dalam pengujian awal. Mark mampu memahami karakteristik Desmos edisi dengan sangat cepat. Cara dia mengerem, memanfaatkan grip ban belakang, hingga menyesuaikan posisi tubuhnya di atas motor terlihat sangat alami, seperti dia sudah bertahun-tahun bersama Ducati, ujar dalinya. Salah satu aspek yang paling mencuri perhatian daligna adalah cara Marquez memanfaatkan pengereman, terutama dalam tikungan-tikungan cepat. Data menunjukkan bahwa Mark memiliki kepercayaan diri tinggi saat masuk tikungan dengan kecepatan sangat tinggi. Pengeremannya sangat presisi, bahkan lebih tajam dibandingkan pembalap Ducati lain seperti Francesco Bagnaia atau Jorge Martin, jelas dalinya. Hal ini semakin terlihat dalam tikungan ke kiri, di mana Marquez mampu mengatur distribusi bobot motor dengan sempurna. Ketika dia masuk tikungan ke kiri, Mark seperti berada di dunia lain. Sudut kemiringannya lebih agresif, dan dia mampu menjaga kecepatan lebih baik dari siapapun, tambahnya. Dalinya juga menyebut bahwa kemampuan Marquez untuk menjaga stabilitas motor saat keluar tikungan adalah salah satu faktor yang membuatnya unggul. Di tikungan cepat tanpa pengereman, data menunjukkan bahwa Mark bisa mempertahankan momentum dengan sangat mulus. Ini adalah hal yang sangat sulit dilakukan di atas motor yang sekuat Ducati. Namun, dalinya juga mencatat bahwa ada area yang masih bisa ditingkatkan oleh Marquez, yaitu tikungan ke arah kanan. Saya melihat ada ketidakseimbangan antara tikungan ke kiri dan kanan dalam data Mark. Ini mungkin disebabkan oleh preferensi alaminya atau efek dari cedera-cedera yang pernah dialaminya. Tapi meski begitu, performanya tetap luar biasa, kata dalinya. Dalinya percaya bahwa dengan pengembangan lebih lanjut, Marquez akan mampu mengatasi kekurangannya di tikungan kanan. Ducati punya sumber daya teknis yang hebat. Jika mereka bisa bekerja sama dengan Mark untuk menyempurnakan performa di area ini, dia akan menjadi ancaman yang lebih besar bagi semua rivalnya. Sebagai manajer, dalinya tak hanya terkesan dengan data telemetri Marquez, tetapi juga dengan determinasi yang ditunjukkannya untuk terus berkembang. Mark selalu punya semangat juang yang luar biasa. Dia tidak pernah puas hanya dengan menjadi baik, dia ingin menjadi yang terbaik. Itu terlihat jelas dalam caranya bekerja di atas motor dan memberi umpan balik kepada tim teknis, ungkap dalinya. Dalinya menutup komentarnya dengan optimisme tinggi terhadap Marquez di musim MotoGP 2025. Menurutnya, Marquez memiliki potensi besar untuk membawa Ducati ke level baru dan menantang dominasi pembalap-pembalap top lainnya. Dengan penampilan gemilang selama pengujian awal dan dukungan penuh dari Ducati, Marquez tampaknya akan menjadi salah satu kekuatan yang sulit dihentikan di MotoGP 2025. Kombinasi antara talenta unik Marquez dan kehebatan teknis Desmos edisi GP25 menjanjikan persaingan yang sengit di musim mendatang. Marc Marquez targetkan gelar juara dunia ke-9 bersama Ducati. Marc Marquez semakin menjadi pusat perhatian menjelang MotoGP 2025. Pembalap asal Spanyol ini diprediksi menjadi salah satu kandidat kuat untuk merebut gelar juara dunia. Bersama Ducati, Marquez memiliki peluang besar untuk meraih titel ke-9-nya dan menyamai rekor legenda MotoGP, Valentino Rossi. Kehadiran Marquez di Ducati semakin menarik setelah penampilannya yang impresif musim ini bersama tim Gresini. Meski hanya menunggangi motor Ducati Desmos edisi GP23, Marquez berhasil menunjukkan dominasinya. Ia sukses finish di posisi ketiga klasemen akhir MotoGP 2024, melampaui performa Enea Bastianini, yang menunggangi GP24 dari tim pabrikan Ducati Lenovo. Tak hanya itu, Marquez menjadi satu-satunya pembalap dengan GP23 yang berhasil meraih kemenangan musim ini. 3 kemenangan di balapan Grand Prix, yakni di Aragon, San Marino, dan Australia, membuktikan bahwa Marquez masih memiliki performa luar biasa. Hal ini semakin menegaskan kualitasnya sebagai salah satu pembalap terbaik dalam sejarah MotoGP. Musim 2025 akan menjadi babak baru bagi Marc Marquez. Ia akan mendapatkan dukungan penuh dari Ducati Lenovo Team dan menunggangi motor terbaru, Ducati Desmos edisi GP25.
Motor ini diakini memiliki performa lebih baik dibandingkan GP23 yang sudah membawa Marquez ke podium puncak beberapa kali. Dengan motor terbaru dan dukungan lebih besar dari tim, performa Marquez diprediksi akan semakin eksplosif. Musim depan, saya akan mencoba memulai dengan baik dan menjaga momentum positif. Kemudian kita lihat apa yang terjadi, ujar Marquez dalam sebuah wawancara. Ambisi Marquez sangat jelas. Dengan 8 gelar juara dunia yang sudah ia kantongi, ia bertekad menambah 1 gelar lagi untuk menyamai rekor Valentino Rossi yang memiliki 9 gelar juara dunia. Target tersebut bukan sekadar impian kosong, mengingat performa Marquez yang terus berkembang dan pengalamannya selama bertahun-tahun di lintasan MotoGP. Di tahun 2027, kami akan berusaha untuk mendapatkan 9 titel juara, tegas pembalap berjuluk The Baby Alien itu. Adaptasi Marc Marquez dengan motor Ducati Desmosedici GP25 berjalan cukup mulus. Dalam sesi tes post-season yang berlangsung di sirkuit Barcelona, Marquez berhasil mencatatkan waktu yang kompetitif dan finish di posisi keempat. Hasil ini menunjukkan bahwa Marquez mampu dengan cepat beradaptasi dengan motor baru dan siap menghadapi musim mendatang dengan penuh percaya diri. Selanjutnya, Marc Marquez dan seluruh pembalap MotoGP dijadwalkan untuk mengikuti 2 sesi tes pramusim lainnya, yakni di Sepang, Malaysia, dan Buriram, Thailand. Tes tersebut akan menjadi momen penting bagi Marquez untuk semakin memahami karakteristik GP25 dan mempersiapkan diri menghadapi persaingan ketat di musim 2025. Ducati tentu menaruh harapan besar pada Marc Marquez. Dengan pengalaman panjang dan 8 gelar juara dunia yang sudah ia miliki, Marquez diharapkan mampu membawa tim merah kembali mendominasi MotoGP. Kolaborasi antara Marquez dan Ducati Lenovo Team menjadi salah satu kombinasi yang paling dinantikan dalam sejarah MotoGP. Meski demikian, tantangan besar juga menanti Marquez. Francesco Bagnaia, yang menjadi juara dunia selama 2 musim terakhir, tidak akan tinggal diam. Persaingan internal di dalam tim Ducati Lenovo bisa menjadi ujian tersendiri bagi Marquez. Namun, jika ia mampu mengelola situasi dengan baik, bukan tidak mungkin ia akan menjadi ancaman serius, tidak hanya bagi Bagnaia, tetapi juga bagi semua rival di lintasan. Dengan motor terbaik, dukungan penuh dari Ducati, serta motivasi tinggi untuk meraih gelar ke-9, Marc Marquez memiliki semua syarat untuk kembali mendominasi MotoGP, perjalanan menuju musim 2025 akan diawali dengan 2 tes penting sebelum seri pembuka di Thailand pada akhir Februari mendatang. Semua mata kini tertuju pada Marquez. Akankah ia berhasil menyamai rekor Valentino Rossi dan kembali membuktikan bahwa ia masih menjadi The Baby Alien yang tak tergoyahkan? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Namun satu hal yang pasti, musim MotoGP 2025 akan menjadi salah satu musim yang paling dinantikan oleh para penggemar balap motor di seluruh dunia. Marc Marquez sukses adaptasi dengan Desmosedici GP25 dan dikabarkan membawa sponsor besar. Keputusan besar akhirnya diambil oleh Marc Marquez. Sang juara dunia 8 kali resmi bergabung dengan Ducati Lenovo untuk musim MotoGP 2025. Peralihan ini menjadi salah satu langkah paling signifikan dalam karirnya setelah lebih dari 1 dekade membela Repsol Honda. Tidak hanya soal perpindahan tim, kabar besar lain yang mencuat adalah Marquez membawa sponsor besar, yaitu Red Bull, ke tim barunya. Pada tes pramusim di sirkuit Barcelona pada 19 November 2024 kemarin, Marquez menunjukkan performa yang sangat menjanjikan dengan Desmosedici GP25. Ia berhasil mencatatkan waktu tercepat keempat, hanya terpaut tipis dari rekan setimnya, Francesco Bagnaia, yang finish ketiga. Adaptasi Marquez terhadap motor baru ini berlangsung lancar, membuat banyak pihak yakin bahwa ia akan menjadi salah satu kandidat kuat dalam perburuan gelar MotoGP 2025. Marquez mengungkapkan rasa puasnya setelah tes tersebut. Motor ini luar biasa. Ducati telah menciptakan paket kompetitif, dan saya merasa lebih nyaman beradaptasi dibandingkan apa yang saya bayangkan sebelumnya, katanya. Selain performa apik di lintasan, kehadiran Marquez juga membawa dampak besar secara komersial bagi Ducati. Sponsor besar yang telah melekat dengan Marquez selama bertahun-tahun, dikabarkan ikut mendukungnya di tim baru ini. Red Bull, sudah lama mendukung Marquez secara personal dan kini memperluas jangkauan dukungannya ke Ducati Lenovo.
Kombinasi Red Bull dan Ducati diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi tim dan memperkuat daya saing Ducati di musim depan. Bos Ducati, Claudio Domenicali, menyambut gembira kedatangan Marquez. Kehadiran Mark membawa energi baru bagi tim ini. Dengan pengalaman dan bakatnya, saya yakin ia akan memberikan kontribusi besar dalam pengembangan Desmosedici GP25, ujar Domenicali. General Manager Ducati, Gigi Dall'Igna, menambahkan bahwa perpaduan antara Marquez dan Desmosedici GP25 adalah kombinasi yang ideal. Kami melihat potensi besar dari hasil tes pertama ini. Mark memiliki kemampuan luar biasa untuk memahami karakter motor dan memberikan umpan balik yang sangat berguna bagi pengembangan kami, katanya. Dengan Desmosedici GP25 yang kompetitif dan 2 pembalap kelas dunia, Ducati memiliki peluang besar untuk mendominasi musim 2025. Francesco Bagnaia, juara dunia 2 kali, tetap menjadi pembalap utama Ducati, sementara Marquez diharapkan menjadi pendamping yang tangguh sekaligus pemimpin dalam pengembangan teknis. Target kami jelas, memenangkan kejuaraan pembalap dan konstruktor. Dengan Mark dan Pecco, kami yakin itu bisa tercapai, kata Domenicali. Marquez, meski menunjukkan hasil yang menjanjikan, tetap rendah hati. Saya merasa belum pantas disebut pembalap utama di tim ini. Bagnaia telah memberikan gelar juara dunia untuk Ducati, dan saya ingin menghormatinya sebagai rekan setim, katanya. Perpindahan Marquez ke Ducati bukan hanya soal perpindahan tim, tetapi juga menjadi awal era baru dalam MotoGP. Dengan kombinasi motor yang canggih, sponsor besar, dan pembalap berpengalaman, Ducati Lenovo kini berada di jalur yang tepat untuk memperpanjang dominasinya. Akankah Marc Marquez berhasil merebut gelar juara dunia bersama Ducati? Atau tekanan di tim baru akan menjadi tantangan yang sulit diatasi? Musim 2025 akan menjadi musim yang penuh sorotan dan intrik. Gino Borsa ungkap kehadiran Marc Marquez di Ducati bisa jadi berkah atau malapetaka. Kehadiran Marc Marquez di tim Ducati Lenovo pada musim MotoGP mendatang menuai banyak perhatian. Tidak hanya membawa harapan besar, kehadirannya juga disebut-sebut berpotensi menimbulkan ketegangan di garasi tim merah yang selama ini dikenal harmonis. Gino Borsoy, manajer Prima Pramac Racing, menilai bahwa Marquez bukan hanya sekadar berkah bagi Ducati, tetapi juga bisa menjadi ancaman serius. Borsoy mengungkapkan kekhawatirannya terkait potensi ambisi besar Marquez yang ingin menguasai garasi Ducati. Menurut Borsoy, hal ini bisa mengancam posisi Francesco Bagnaia, juara dunia MotoGP 2 musim berturut-turut yang selama ini menjadi pembalap utama Ducati Lenovo. Pecco Bagnaia adalah juara dunia MotoGP selama 2 musim terakhir dan sudah memimpin garasi Ducati selama beberapa tahun. Tiba-tiba, muncul duri besar, bernama Marquez yang ingin menguasai semuanya, ungkap Borsoy. Ketegangan antara Marquez dan Bagnaia pun dinilai bukan hal yang mustahil. Apalagi, keduanya berasal dari latar belakang yang berbeda. Bagnaia adalah salah satu anak didik Valentino Rossi di 6R46 Academy, sementara hubungan antara Marquez dan Rossi masih dipenuhi tensi sejak insiden kontroversial pada musim 2015. Bagnaia pun secara terbuka menyampaikan pandangannya soal kedatangan Marquez. Ia mengingatkan bahwa keharmonisan garasi Ducati Lenovo harus tetap dijaga agar tidak terganggu oleh persaingan internal. Yang pasti, Marquez akan sangat kompetitif. Tahun ini dia sudah menunjukkan performa yang cepat, dan tahun depan dia akan memiliki motor terbaik. Berada di tim merah tentu saja akan memberinya motivasi tambahan untuk menjadi yang teratas, ujar Bagnaia. Namun, Bagnaia juga menyadari potensi buruk dari kolaborasi ini. Ini bisa menjadi sangat baik atau justru bencana. Kita lihat saja tahun depan. Situasi bisa memburuk jika kami mulai berteriak atau berdiskusi terlalu panas. Tapi saya yakin kami berdua cukup cerdas untuk menanganinya, dan dia akan beradaptasi dengan baik, tambahnya. Sebagai pemegang 6 gelar juara dunia MotoGP, Marc Marquez dikenal memiliki ambisi yang besar. Kehadirannya di Ducati Lenovo juga disinyalir bukan hanya untuk meraih gelar juara bersama tim baru, tetapi juga untuk ikut berkontribusi dalam pengembangan motor Ducati Desmosedici. Hal ini menjadi tantangan tersendiri, mengingat Bagnaia telah terbiasa menjadi pusat perhatian dalam pengembangan motor tersebut. Beberapa pengamat MotoGP juga menilai bahwa Marquez membawa pengalaman dan strategi baru yang bisa menjadi keuntungan bagi Ducati.
Namun, karakter Marquez yang penuh ambisi juga bisa memicu konflik internal, terutama jika ia berusaha untuk mendominasi dan mengambil peran utama di tim. Kondisi ini semakin menarik karena Ducati dikenal memiliki garasi yang solid dan harmonis selama beberapa tahun terakhir. Jika tidak dikelola dengan baik, persaingan antara dua pembalap top ini justru bisa menjadi bumerang bagi Ducati Lenovo. Musim MotoGP 2025 diprediksi menjadi salah satu musim yang paling menarik, dengan Marc Marquez dan Francesco Bagnaia berada di bawah satu garasi tim yang sama. Kehadiran Marquez tidak diragukan lagi akan meningkatkan persaingan di lintasan, tetapi bagaimana dinamika di garasi Ducati akan menjadi salah satu aspek yang paling dinantikan oleh para penggemar MotoGP. Bagi Ducati, tantangan terbesar adalah menjaga keseimbangan antara dua pembalap hebat ini, memastikan keduanya dapat bekerja sama untuk membawa tim menuju kesuksesan tanpa memunculkan konflik yang merugikan. Apakah kehadiran Marc Marquez di Ducati Lenovo akan membawa era baru kejayaan bagi tim, atau justru menjadi awal dari malapetaka? Jawabannya hanya akan terungkap ketika musim 2025 dimulai. Michele Pirro terkejut melihat data telemetri Marc Marquez tunggangi Desmosedici EP25. Michele Pirro, test rider Ducati, adalah salah satu sosok yang paling memahami performa Desmosedici GP dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai pembalap uji, Pirro memiliki akses ke data seluruh pembalap Ducati, termasuk Francesco Bagnaia, Jorge Martin, dan pendatang baru di Ducati, Marc Marquez. Namun, ada satu hal yang mengejutkan Pirro, kemampuan spesial yang dimiliki Marquez, yang bahkan tidak dimiliki oleh pembalap Ducati lainnya. Menurut Pirro, Marquez memang belum berada pada level Bagnaia atau Martin secara keseluruhan. Hal ini wajar mengingat Bagnaia dan Martin sudah lebih lama mengendarai Ducati dan memahami karakteristik motor tersebut. Sebaliknya, Marquez, yang baru pindah dari Honda, masih dalam tahap adaptasi dengan Desmosedici GP. Meski begitu, ada satu keistimewaan yang membuat Marquez menonjol, yaitu kemampuannya yang luar biasa saat menikung ke kiri. Aku punya akses ke semua data pembalap Ducati. Aku bukan insinyur, tetapi setelah bertahun-tahun bekerja, aku belajar membaca data tersebut, kata Pirro. Dari data ini, Pirro mengungkapkan bahwa setiap pembalap Ducati memiliki keunggulan unik. Bagnaia, misalnya, dikenal sangat kuat dalam pengereman. Jorge Martin, yang sebelumnya sedikit tertinggal, menunjukkan peningkatan signifikan tahun ini dengan mempelajari teknik pengereman Bagnaia. Titik kuat Pecco selalu dalam pengereman, dan Martin telah berkembang pesat dalam aspek itu tahun ini. Ia mempelajari Pecco dengan baik dan sekarang mereka memiliki gaya yang serupa, jelas Pirro. Namun, saat berbicara tentang Marquez, Pirro menyoroti sesuatu yang tidak dimiliki Bagnaia maupun Martin, kemampuannya dalam menikung ke kiri. Menurut Pirro, Marquez mampu melibas tikungan kiri dengan kecepatan yang sangat tinggi, baik dalam kondisi pengereman maupun tidak. Pengereman Marc luar biasa, terutama saat menikung ke kiri. Dia sangat cepat, ungkap Pirro. Marquez menunjukkan performa terbaiknya dalam tikungan cepat ke kiri yang tidak memerlukan pengereman signifikan. Pirro menambahkan bahwa gaya berkendara Marquez terlihat begitu alami di area ini, sehingga ia mampu melaju lebih kencang dibandingkan pembalap lainnya. Di tikungan ke kiri yang tak harus mengerem, ia sangat kencang. Yang luar biasa adalah perbedaan besar antara tikungan ke kanan dan ke kiri, jelasnya. Namun, Pirro juga mencatat bahwa Marquez harus bekerja lebih keras saat menghadapi tikungan ke kanan, di mana kemampuan tubuhnya terkadang menjadi kendala. Keistimewaan Marquez dalam menikung ke kiri bukanlah hal baru bagi para penggemar MotoGP. Dalam beberapa tahun terakhir, Marquez telah membuktikan dirinya sebagai raja di sirkuit-sirkuit yang didominasi tikungan ke kiri, seperti Circuit of the Americas, Kota, di Amerika Serikat dan Sachsenring di Jerman. Di kedua sirkuit tersebut, ia sering tampil mendominasi berkat kemampuannya yang luar biasa. Namun, tantangan Marquez di Ducati masih belum selesai. Ia harus mengatasi kelemahannya dalam menikung ke kanan dan beradaptasi lebih jauh dengan karakteristik Desmosedici GP. Pirro meyakini bahwa jika Marquez mampu mengatasi kelemahan ini, ia akan menjadi ancaman besar di musim 2025. Namun ia harus bekerja lebih keras untuk menikung ke kanan, tapi kadang tubuh tidak bisa membantu. 2025 akan menjadi tahun yang menarik, kata Pirro. Pernyataan Pirro ini membuka perspektif baru tentang potensi Marquez di Ducati. Meski baru, Marquez telah menunjukkan kemampuan luar biasa di area tertentu.
Kini, semua mata tertuju padanya untuk melihat sejauh mana ia bisa berkembang bersama Ducati dan menghadapi tantangan di masa depan. Love and wanna hate this, I'll always show up.